Halo semuanya, saya Givari Alfarizi, NIM 235-19024. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips mengenai sukses belajar daring yang saya ambil dari paper Sun dan Chen tahun 2016 yang berjudul Online Education and Effective Practice. Ya, ini adalah slide saya yang saya beri judul Sukses Belajar Daring. Untuk menunjang kesuksesan belajar itu, yang saya di sini akan bagikan kepada teman-teman semua ada 3. Yang pertama adalah kehadiran kognitif, yang kedua adalah pedagogi efektif, dan yang ketiga adalah desain instruksi pembelajaran daring. Yang pertama adalah kehadiran kognitif. Definisi kehadiran kognitif menurut Garrison dan kawan-kawan tahun 2000 adalah proses dalam komunitas yang di dalamnya pesertanya melakukan konstruksi, eksplorasi, memecahkan masalah, dan mengonfirmasi pemahaman melalui kolaborasi dan refleksi. Kemudian, pada siswa dewasa, kepuasan belajar itu bisa didapatkan jika adanya kehadiran kognitif. Nah, lalu bagaimana cara agar kehadiran kognitif ini terwujud? Yang pertama, harus dibangun 3 hal. Yang pertama adalah persetujuan antara murid dengan guru atau pembelajar dengan pengajar mengenai tata cara, mengenai aturan, dan sebagainya. Yang kedua adalah suasana belajar. Jadi, pengajar menyediakan suasana belajar yang menarik, yang ramah bagi pembelajar, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah adanya penghargaan yang dilakukan terhadap pencapaian dilakukan oleh pembelajar. Lalu kemudian mengenai prakteknya, kehadiran kognitif itu harus dapat mengintegrasikan yang namanya fakta, konsep, wawasan, dan teori. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah penunjang kesuksesan yang kedua adalah pedagogi efektif. Dalam mewujudkan pedagogi efektif ini perlu memperhatikan 8 hal. Yang pertama adalah membenah hubungan yang antara pembelajar dengan pengajar. Misalnya, contohnya adalah empati yang diberikan oleh pengajar dan kepada pembelajar, semangat, kesediaan membantu siswa. Lalu yang kedua adalah membangun keterikatan atau engagement. Misalnya menggunakan email, online, discussion, memotivasi siswa untuk menceritakan background-nya dan pengalamannya, membuat small groups project, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ketepatan waktu. Nah, di sini juga ketepatan waktu berguna untuk membangun engagement, karena misalnya cepat dalam membalas teks, pesan teks, atau email, dan sebagainya. Lalu keempat, membangun komunikasi. Ini contohnya memanfaatkan komunikasi online, misalnya seperti email, pesan teks, mungkin sekarang WhatsApp, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah terorientasi. Jadi untuk dapat mencapai pengalaman belajar yang baik, pengajar harus dapat mengorganisasikan pembelajaran seperti bahan-bahannya dan fasilitas apa yang diperlukan, memberikan link-link yang bermanfaat, dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah menguasai teknologi, karena teknologi tidak selalu berjalan dengan sempurna. Maka dari itu, pengajar harus siap melakukan troubleshooting terhadap permasalahan-permasalahan teknologi, yang diantaranya juga harus rajin update terhadap perkembangan software yang digunakan ataupun hardware yang digunakan. Lalu yang ketujuh, fleksibilitas. Jadi pengajar meskipun online harus dapat fleksibilitas dan harus dapat fleksibel dan tidak kaku, menyesuaikan dengan siswa dan teknologi yang digunakan. Kemudian yang kedelapan adalah ekspektasi tinggi. Jadi meskipun online, jadi tidak ada alasan untuk menurunkan ekspektasi, sehingga kualitas pembelajaran diharapkan akan menyamai dengan pembelajaran offline, atau paling tidak mendekati. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah desain, instruksi, dan dukungan pembelajaran daring, yang mana terdiri dari mendesain konten, kegiatannya mendesain konten, jadi menyiapkan dari awal sampai akhirnya seperti apa, mengembangkan konten,
lalu seperti membuat konten, implementasi konten, evaluasi, dan revisi. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut atau mencari tahu lebih lanjut, ini adalah referensi yang saya gunakan. Silakan dibaca jika berkenan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.